Tabik pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak, ibu guru, teman-teman, dan semua keluarga Fransispa. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati untuk mohon berkat dan pernyataan Tuhan agar semua aktivitas hari ini berjalan lancar. Sebelum kita berdoa, marilah kita lambungkan pujian. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, jika dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu, karena setiap sabda-Mu adalah penuntun langkah kami. Berkati kami agar semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, yang sedang goyah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang sedih Tuhan hiburkan. Juga untuk yang sedang berulang tahun, Bapa berkati dengan kelimpahan. Semua permohonan ini kami hantarkan dengan perantaraan Yesus Putra-Mu, Juru Selamat kami. Marilah kita lanjutkan dengan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan.
Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah ada akhirat atau kebangkitan setelah hidup kita di dunia ini berakhir? Ada, tetapi sangat berbeda dengan kehidupan yang kita miliki saat ini. Dalam Injil, sebuah kelompok agama yang tidak percaya pada kebangkitan bertanya kepada Yesus tentang seorang wanita yang menikah dengan 7 bersaudara yang kemudian meninggal satu persatu. Mereka bertanya kepada Yesus, "Istri siapa dia di akhirat?" Yesus berkata kepada mereka, "Apakah kamu tidak disesatkan karena kamu tidak mengetahui kitab suci atau kuasa Allah? Ketika mereka bangkit dari kematian, mereka tidak menikah atau dikawinkan, tetapi mereka seperti malaikat di surga." Kehidupan kebangkitan bersama Yesus di surga sama sekali berbeda dengan kehidupan yang kita miliki saat ini. Jika di sini kita memiliki rasa sakit dan duka, tidak akan ada lagi di sana. Yang akan kita miliki adalah kehidupan bersama Yesus yang penuh dengan kebahagiaan dan surgawi. Kita harus mencita-citakan kehidupan surgawi itu, dan kita harus memulainya sekarang juga dengan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Allah Bapa segala sesuatu yang hidup, kami mohon berkat Imam Abraham, Ishak, dan Yakub, perkenankanlah kami menyembah Engkau. Allah kami yang Maha Esa, yang selalu menepati janji-Mu dengan setia, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan bersabda, sehingga semua orang dapat mendengarkan sabda-Mu yang membebaskan kami dari berbagai belenggu. Kami mohon agar kami semua yang mendengarkan sabda-Mu hari ini dapat mengamalkan dalam hidup kami. Berkati dan pimpin kami dengan roh hidup kami. Demi Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih suster, Bapak, Ibu guru, teman-teman, dan semua keluarga Fransispa. Kita semua sudah mengikuti doa dengan baik. Kiranya Tuhan menyertai semua kegiatan kita sepanjang hari. Tuhan memberkati. Dadah.